Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat kepada anak-anakku sekalian yang telah duduk di kelas 8. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 8. Bab pertama, kita akan mempelajari memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Di kelas 7 kita telah belajar perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sekarang di kelas 8 kita akan belajar memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya, sebelum kita masuk materi, akan Ibu sajikan kepada kamu tentang kompetensi dasar. Yang pertama, menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, indikator pencapaian kompetensi. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu yang 1-2 kalian baca. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, anak-anakku sekalian, ya, ada 8 fungsi Pancasila, ya. Fungsi yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi, dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi dalam kehidupan ketatanegaraan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kemudian fungsi yang kedua adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Berarti Pancasila sudah ada ya sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian fungsi yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Jadi ini adalah fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kita mempunyai corak khas yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Fungsi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ini artinya adalah Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Jadi, hukum-hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Fungsi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi selanjutnya yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian Pancasila, fungsi Pancasila yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Ini adalah fungsi Pancasila. Ya, demikianlah pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.